Ya, halo, assalamualaikum. Ya, bisa dimaklumi ya karena versi Zoom-nya gratis, jadi terputus selama 40 menit ya. Setelah itu bersambung lagi ya. Iya Pak. Ya, coba tadi apa software e-learning yang mayoritas dipakai di seluruh dunia apa namanya? Coba siapa yang bisa menjawab? Moodle ya. Ya, tadi yang di materi seperti itu. Kalian kan juga sudah dalam materi itu sudah saya kira sudah membaca ya. Banyak software e-learning yang dipakai ya seperti itu. Iya Pak. Saya jelaskan Ya. dari yang berbayar atau beli, ada yang gratis itu ya. Terus dari yang cloud software dengan yang open source gitu ya. Iya Pak, sudah baca. Terus ini Moodle kenapa di seluruh dunia ya? Jadi memang sudah dibuktikan oleh pendidikan di seluruh dunia ya seperti itu ya. Jadi kualitasnya paling bagus seperti itu. Bukan berarti jadi tingkat errornya juga sangat sedikit ya daripada yang lainnya. Ya, selain itu apa kelebihannya gratis. Jadi yang sudah saya juga share di grup WA ya, yang gratis tuh di dunia ini belum tentu jelek seperti itu. Faktanya tadi Moodle gratis tapi apa? Ternyata kualitasnya yang terbaik daripada software e-learning yang lainnya seperti itu ya. Iya Pak. Yang apa? Walaupun yang berbayar itu masih kalah dengan kualitasnya dengan Moodle ini ya seperti itu. Dan itu memang apa mayoritas dipakai di seluruh dunia ya, terutama dalam pendidikan. Kalau di Eropa itu biasanya dari PAUD sudah dipakai ya, PAUD sampai perguruan tinggi ya, sudah beberapa tahun yang lalu sudah dipakai. Jadi bukan berarti tidak ada errornya ya, errornya ada. Jadi yang namanya buatan manusia itu pasti ada, tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kelebihan, ada kekurangan seperti itu. Moodle itu ada errornya, cuma tadi memang apa sangat sedikit dibandingkan software e-learning yang lainnya gitu. Tadi kelebihannya apa? Gratis dan kualitasnya terbaik daripada software e-learning yang lainnya ya seperti itu. Ya itu alasan kenapa Moodle banyak dipakai, mayoritas dipakai di seluruh dunia ya, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan tadi memang apa? Memang ini mengenai e-learning juga memang tadi kita memang apa ya? Orang-orang yang memang apa tidak mempunyai kemampuan dalam programmer ya atau apa tadi menguasai bahasa pemrograman itu biasanya orang-orang IPA ya biasanya seperti itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga yang mungkin walaupun orang IPS atau siapa saja yang bisa ya tidak apa-apa, tapi ada juga yang namanya manusia kan tidak semuanya tadi ada kelebihan, setiap manusia kan ada kelebihan ada kekurangan masing-masing seperti itu ya. Jadi ada yang memang tadi programmer tadi yang programmer itu apa? Pengertian programmer itu orang yang punya kemampuan apa? Keterampilan dalam ilmu bahasa pemrograman komputer ya, jadi seperti itu. Jadi itu biasanya kalau e-learning yang semuanya ya, semua jenis e-learning itu tadi memang kita bagi orang-orang yang tidak mempunyai tadi kemampuan atau keahlian dalam
bahasa pemrograman ya tadi minta bantuan saja ya, minta bantuan sama programmer untuk menginstalnya seperti itu. Jadi itu juga dengan Moodle. Jadi semuanya jadi jenis e-learning. Jadi bagi orang yang tidak punya keahlian bahasa pemrograman ya minta bantuan saja sama yang programmer tadi ya. Karena juga kalau fungsinya kan sama. Jadi fungsinya Moodle itu atau software e-learning semuanya itu sebenarnya sama. Untuk umum ya seperti itu. Cuma tadi untuk penginstalannya saja butuh bantuan programmer. Kalau itu memang orang tidak punya punya pengetahuan atau tadi bukan programmer seperti itu ya. Tapi ini ada 2 ya. Sekarang alhamdulillah untuk yang Moodle ya. Untuk yang Moodle ini yang terbaru ya. Terbaru ini juga ada yang kalau dulunya memang tidak bisa ya. Memang kalau dulunya kalau yang Moodle itu memang memang harus programmer tadi. Kalau memang orang itu tidak bisa bukan programmer, minta bantuan programmer untuk menginstalkan. Tapi kalau yang terbaru ya sejak tahun lalu kalau tidak salah ya itu pembuatnya Moodle itu ya Dogimas ya. Saya tidak tahu nama lengkapnya, saya cuma hafal belakangnya saja namanya ini. Pembuatnya Moodle itu Dogimas itu sekarang apa? Martin Pak depannya. Oh ya, Martin. Ya, Martin Dogimas. Ya. Iya. Itu Martin Dogimas itu sekarang sejak tahun kemarin kalau tidak salah tadi membuat tadi jadi sekarang bisa membuat sendiri tanpa harus bantuan programmer. Iya. Orang seandainya Pak Nova ya, saya kan memang punya kemampuan programmer. Saya tidak punya keahlian bahasa pemrograman. Jadi sekarang itu bisa membuat e-learning model tadi dibantu oleh tadi Martin Dogimas tadi membuat perusahaan tadi tadi untuk menginstalkan ya, untuk membantu menginstalkan Moodle itu sehingga walaupun bukan bisa ya sekarang itu dan itu insya Allah Bapak Nova sekarang ya saya masih mencoba dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil, cuma saya perlu mencoba tidak hanya sekali seperti itu. Dan itu memang saya sudah coba kemarin tuh memang ya tidak usah memakai bahasa pemrograman sama sekali seperti itu ya. Itu sekarang jadi sekarang siapapun walaupun bukan programmer bisa membuat e-learning ya Moodle. Jadi tidak perlu bantuan programmer atau kita tidak harus belajar bahasa pemrograman dulu ya, karena tadi kemampuan manusia kan ada tidak semuanya mampu ya. Jadi ada tiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan itu juga ya. Itu juga orang programmer juga pasti ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Tadi tidak ada yang sempurna ya, kecuali Tuhan ya, seperti itu. Di dunia ini kan tidak ada yang sempurna seperti itu ya. Nanti insya Allah saya ajarkan ya. Cuma saya ada janji, insya Allah saya ajarkan nanti bagaimana membuat. Halo. Iyo. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Ya, ada apa ini karena pakai Zoom versi gratis jadi 40 menit, tapi bisa dilanjutkan lagi ini bisa ya. Jadi nanti kalian mencoba ya. Saya ingin satu-satu bukan hanya dosennya yang bisa pakai Zoom ya. Dan ini pakai versi gratis. Saya kemarin-kemarin memang mencoba versi gratis ya. Karena kalau yang berbayar Zoom ini agak mahal ya. Dan ini bisa kok ternyata ya. Setelah saya coba bisa dilanjutkan walaupun tadi sempat mati, nanti di start lagi ya. Diklik start lagi itu nyambung lagi selama 40 menit seperti itu ya.
Jadi yang penting selama internet tidak ada gangguan seperti itu ya, tidak ada gangguan jaringan internet, itu bisa dilanjutkan lagi tadi, di start lagi ya, diklik start lagi di Zoom-nya tadi. Coba saya nanti gampang kapan-kapan nanti saya kasih kalian presentasi ya, memakai Zoom satu-satu ya. Tugasnya yang kemarin aja tidak apa-apa. Jadi ini cuma mencoba juga kalian juga bisa mempunyai keterampilan IT nanti ya. Karena sekarang apalagi di masa corona ini sekarang ini ya, ini di masa pandemi corona ini, jadi memang e-learning ya, halo, saya baik, saya lanjutkan. Mungkin jaringan ya barusan ya. Jadi kalau di masa pandemi corona ini memang sekolah online atau kuliah online itu satu-satunya alternatif ya, yang memang harus dipakai di seluruh dunia ya, seperti itu ya. Dan ini di seluruh dunia kan, pandemi corona ini di seluruh dunia, jadi seluruh dunia mau tidak mau memakai online ya, atau sekolah online atau kuliah online untuk tadi menghindari penyebaran virus corona itu. Dan kita juga tidak tahu kapan ya corona ini akan berakhir, kan tidak tahu ya, kecuali Tuhan ya, seperti itu. Begitu ya. Coba saya ingin nanti kalian mencoba ya presentasi pakai satu mahasiswa, satu demi satu ya, pakai Zoom ini ya, seperti itu. Nanti kalau ada yang kesulitan, silakan WhatsApp saya, tidak apa-apa. Silakan mau telepon, mau SMS, mau WA, terserah ya, tidak apa-apa. Kalau mungkin kalau WA kan karena internet ya, selagi ada paketan tidak apa-apa. Kalau udah ada paketan nanti internet, pakai SMS atau telepon kan seperti itu ya, mesti nyambung ya kan, seperti itu. Dan internet kalau itu juga kalian baik dosen dan mahasiswa nanti bisa menggunakan di kampus ya, tidak apa-apa, gratis ya, dimanfaatkan itu tidak masalah. Seandainya tadi kuota tidak punya kuota, silakan datang ke kampus kalian ya, kampus IKIP ya, PGRI Jember, nanti bisa dimanfaatkan fasilitas internet tadi ya, pakai wifi ya, pakai HP bisa, HP Android asalkan ya, bukan HP yang bukan Android ya, dan atau pakai laptop, terserah, pakai komputer juga tidak apa-apa. Kalau komputer nanti keberatan tapi ya, pakai laptop saja. Apa? Turun. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi tentang ini yang terbaru ya, the latest tadi ya. Jadi untuk Moodle sekarang ini pembuatnya tadi Martin Dogimas memfasilitasi tadi ya, membuat perusahaannya juga sehingga walaupun bukan programmer bisa membuat e-learning Moodle ya, seperti itu. Jadi tidak perlu bantuan programmer ya, seperti itu. Jadi siapapun bisa membuat e-learning Moodle. Menginstalnya maksud saya, bukan membuat software lagi, enggak. Menginstal Moodle tuh, jadi kalau dulunya memang harus pakai bantuan programmer, kalau orang itu bukan programmer ya. Jadi kalau sekarang ini sudah bisa ya, tadi Martin Dogimas tadi membuat Moodle-nya itu tadi sudah memfasilitasi atau membantu ya. Memfasilitasi itu pengertiannya apa? Membantu bagi siapa saja, untuk umum tadi bisa menginstal Moodle tadi ya, dengan sangat mudah tadi, seperti itu. Dan itu alhamdulillah sudah Bapak Nova sendiri, Bapak ya, saya sudah mencoba sendiri dan ya memang terbukti. Insya Allah nanti saya ajarkan ya, cuma saya tidak janji kapan, karena saya sekarang masih juga mencoba kedua kalinya ya, seperti itu.
Cuma kalau dulu memang ada versi gratis ya, karena pertama kali gratis tidak dibatasi kapan saja ya. Cuma kalau yang sekarang saya baru buka kemarin itu, ternyata versi gratisnya sekarang dibatasi ya. Dibatasi kalau tidak salah sampai 2 bulan ya. Jadi kalau setelah itu memang harus membeli ya, seperti itu. Atau istilahnya menyewa ya, karena tadi fungsinya tadi yang Martin Dogimas tadi, pembuatnya Moodle tadi membuat kayak seperti perusahaan hosting tadi. Intinya internet tuh, seandainya kalian punya apa? Saya analogikan gini ya. Jadi siapapun sekarang kan bisa mau punya website, seandainya punya usaha ya, punya usaha warung soto maunya. Pak Nova saya punya, atau saya jualan ya, saya toko peracangan. Pak Nova buka toko peracangan dan ingin punya website. Jadi memang sekarang istilahnya kita menyewa seperti itu ya kepada perusahaan tadi hosting ya. Jadi internet tuh sekarang kalian ini juga harus tahu ya. Jadi perusahaan sekarang itu untuk internet tuh namanya hosting, perusahaan hosting tadi ya. Itu istilahnya yang menyediakan tempatnya ya, tempat internet, tempat situs atau website kita seperti itu. Kayak seperti tadi contohnya Pak Nova, karena saya jualan, saya punya produk, contohnya obat-obatan ya. Saya umumnya jualan sepatu Pak Nova, atau jualan sepatu atau obat-obatan atau yang lain lah. Saya ingin punya website ya. Saya bisa sekarang istilahnya menyewa kepada perusahaan tadi itu yang menyediakan penyewaan nanti ya, tempat website. Jadi kalau diandaikan kalau saya buka toko itu kan tempatnya kan harus pakai semen tanah ya. Pertama modalnya harus punya tanah dulu ya. Terus semen sama batu bata kan gitu ya. Jadi dianalogikan seperti itu. Jadi kalau hosting itu, perusahaan hosting tadi menyediakan tempat, tapi tadi istilahnya tempat seperti tanah, tapi bukan tanah, tapi tadi website kita seperti itu ya. Sehingga Pak Nova sendiri saya punya website pribadi contohnya ya seperti itu ya. Tapi memang harus sistemnya sewa ya, karena ada yang misalnya membeli ada, tapi maksudnya saya gini, membeli dalam arti kata bukan menyewa, itu ada, tapi seandainya ada ya tergantung perusahaannya tadi. Memang ada yang istilahnya dijual, mungkin kalau dianalogikan tuh setiap peta atau gimana gitu seperti itu ya. Ada yang memang sistem sewa, tapi kebanyakan memang mayoritas sistem sewa. Ya, seperti juga ini yang kalau Moodle ini sistemnya sewa memang ya. Tidak ada yang langsung untuk selamanya seperti itu. Masih belum ada seperti itu. Jadi ya tidak apa-apa. Yang penting kalau sesuaikan dengan agama masing-masing ya. Kalau Islam istilahnya kita ingin sodako atau gimana ya, ingin sodako, ingin cari pahala. Tadi kalau swasta tadi dengan mendirikan sekolah ya tadi. Ya tidak apa-apa karena ini kan memang baru ya, apalagi dalam masa pandemi corona ini, sekolah online ini, kuliah online ini masih terbilang baru seperti itu. Dan memang pandemi corona ini memaksa kita ya. Jadi sedunia ini memang alternatif yang teraman pakai kuliah online atau sekolah online seperti itu ya. Sedunia tadi untuk menghindari penyebaran virus corona, sehingga alternatif satu-satunya mau tidak mau pakai sekolah online atau kuliah online dari TK sampai perguruan tinggi. Mungkin dulunya Pak Nova saya pernah jelaskan ya. Jadi kalau ini juga pengetahuan baru ya. Jadi kalau sekolah konvensional sebelum adanya pandemi corona, jadi kayaknya online sudah ada. Cuma kalau dulu sebelum pandemi corona ini online sangat sedikit pemakaiannya ya. Sedunia itu sangat sedikit.
Eh, sing, eh, Kalau pandemi corona ini kan juga tidak pandang bulu, tidak pandang tempat ya. Mau di mana saja tadi itu ya, tidak pandang bulu, tidak pandang tempat seperti itu. Sehingga sedunia mau tidak mau pakai sekolah online atau kuliah online seperti ini ya. Mau di desa, mau di gunung ya, mau di hutan, mau di mana ya, pakai kuliah sekolah online atau kuliah online. Asalkan ada jaringan internet. Cuma kemarin memang kalau Indonesia itu sudah banyak ditayangkan di acara televisi ya, di TV One atau di mana ya, Metro TV. Jadi memang kalau Indonesia ini masih kelemahannya jaringan internet masih belum merata ya, seperti itu. Bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya atau negara maju itu, kalau negara yang lain tuh jaringan internet sudah hampir merata, seperti itu. Kalau dan saya kira bukan hanya Indonesia sebenarnya, negara-negara berkembang yang lain masih banyak juga yang masih jaringan internet belum merata seperti itu. Cuma di Indonesia memang tadi kelemahannya jaringan internet masih belum merata. Jadi terutama di wilayah-wilayah pelosok, di gunung, di mana, di wilayah desa pelosok, gunung, hutan itu masih sulit. Kan di berita itu juga banyak ditayangkan harus pergi murid-murid harus pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari jaringan internet kan seperti itu ya. Lihat tayangan berita itu ya, di Bapak juga melihat berita itu seperti itu. Ya ada Bapak itu nanti insya Allah pemerintah akan segera membangun akses yang lebih luas lagi tadi tentang jaringan internet ini seperti itu ya. Kembali lagi tadi ya, jadi nanti yang pertama nanti kalian mencoba satu-satu juga presentasi pakai Zoom ya. Jadi jangan hanya saya ya. Jadi kalian juga harus bisa nanti memakai Zoom tuh gimana. Kalau kesulitan nanti bisa wapri saya. Mau WA, mau SMS, mau telepon enggak apa-apa. Kalau WA karena harus ada internet ya. Jadi kalau saya tidak punya kuota ya kalian SMS atau telepon saja seperti itu ya. Kalau tanda centang 1 biasanya WA kan tanda centang 1 sampai kalau 1 hari sampai 2 hari itu centang 1 berarti paket saya ada sudah paket kuota Pak Nova. Tidak pakai paket kuota Pak Nova ya. Coba di telepon atau di SMS seperti itu ya. Ya tidak apa-apa itu karena memang juga yang kedua kemarin halangan untuk sekolah online atau kuliah online. Yang pertama jaringan, yang kedua kuota ya. Harga kuota internet itu masih agak mahal seperti itu ya. Baik itu bagi guru maupun bagi murid ya seperti itu. Jadi caranya kalian nanti solusinya pakai wifi internet di kampus. Itu bisa ada apa. Saya juga saya sekarang di kampus ya. Nah, jadi kalian pakai wifi di kampus IKIP ya. Nah, jadi tidak apa-apa. Masih ada solusi lah ya. Seperti itu. Nanti silakan kalau kesulitan tadi SMS atau telepon ya. Seandainya WA tidak ada ya. Jadi bukan Pak Nova kalau centang 1 berarti itu bukan tidak menjawab ya. Berarti tadi paket kuota saya sudah habis seperti itu ya. Tapi ini alhamdulillah saya dapat paket kuota ya. Ini sampai Februari. Sampai Februari terakhir ya. Tidak tahu Maret ini kayaknya tidak ada sudah. Seperti itu. Yang pertama saya ingin pakai Zoom, kalian bisa kan sudah ya tutorialnya sudah saya sampaikan di grup ya. Pakai Zoom itu gimana ya? Sudah kan ya? Ya coba itu kalau di HP Android tinggal install saja ya, cari di Google Play Store ya. Zoom. Tinggal di Play Store ini cari Zoom ya, nanti tinggal install. Kalau di komputer ya download dulu ya, baru diinstal ya Zoom. Coba nanti cari di Google itu Zoom, download softwarenya, lalu klik formatnya .exe ya, diinstal seperti itu. Kalau pakai laptop atau pakai
apa tadi, komputer. Kalian apa sudah dapat paket kuota gratis semua ya? Halo? Coba ini Fitra Ramadan. Belum, Pak. Ya, Pak, Belum dapat, Pak. belum dapat, Bapak. Belum dapat. Ya, coba Iya. nanti sambil itu dihubungi Mas Iksa ya. Teman kalian. Oh, baik, Bapak. Ya, ekonomi. Ya. Coba dihubungi, nggak apa-apa. Tapi syaratnya itu harus pakai ini ya. Kemarin saya konsultasi sama Magisa, harus pakai kartu SIM tapi apa ya? Pakai yang terdaftar KTP sendiri ya, kalian sendiri ya. Bukan yang apa? Mendaftarnya tuh pakai KTP orang lain ya, itu tidak bisa. Jadi registrasinya di 444 itu ya, 4 kali itu ya. Itu memakai KTP kalian sendiri harus ya, syaratnya seperti itu. Nah, coba kalau memang kalian pakai paket kuota yang belum terdaftar apa, pakai KTP kalian sendiri, coba kalian memang harus beli ya, harus beli yang baru, nomor baru, dan itu registrasikan pakai KTP kalian sendiri. Dan kemarin ada pertanyaan memang, kalau yang sudah penuh gimana Pak? Ada yang sudah penuh Pak, tidak bisa. Jadi kalau ingin menghilangkannya, menghapusnya ya ke tadi operator ya, ke kantor operator masing-masing ya. Kalau seandainya pakai Telkomsel ya kantor Telkomsel, kalau Smartfren ke Smartfren tadi untuk menghapus ya tadi. Jadi kalau sudah penuh itu tadi registrasinya, untuk menghapusnya ke kantor operator masing-masing. Saya karena sudah mencoba, Pak Nova juga pernah mengalami seperti itu ya. Saya daftar pribadi sudah penuh, tidak bisa daftar lagi. Saya beli kartu kota yang baru itu kemarin tidak bisa. Sehingga saya memang ke kantor Smartfren saya. Smartfren di Jember ini. Di dekatnya Matahari itu ya, sampingnya Matahari. Pak Nova di sana, sehingga ya alhamdulillah bisa dihapus ya. Sehingga bisa pakai yang daftar baru itu. Coba itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Silakan, tidak apa-apa. Coba videonya dihidupkan yang lainnya, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Coba silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Ini bisa gabung semua sudah ya? Belum semua, Bapak. Oh ya. Tapi ini sudah bisa bergabung kayaknya ya, sudah. Ya nanti kalian bisa bantu temannya yang lain ya. Ya ini terputus lagi, coba saya sambung lagi ya. Ini jadi kalian ini pakai Zoom start lagi ya, jadi tidak apa-apa kok, bisa kok. Mungkin tak lagi saya akhiri ya. Jadi itu tadi tentang model tambahan dari saya ya, selain apa yang memang tidak ada di materi yang saya share kemarin. Nanti insya Allah saya ajarkan juga ya caranya. Insya Allah saya buat modulnya juga ya. Nantinya kalian, saya harap kalian nanti besok kalau sudah lulus, kalian bisa, dan kalian bisa apa tadi? Sudah lulus kan, mungkin sekarang kalian ada yang sudah ngajar ya. Apalagi nanti kalian sudah lulus, diharapkan apa? Kalian bisa membuat e-learning ya. Bisa membuat e-learning sendiri ya. Seperti itu ya. Karena sekarang apalagi corona ini menjadi wajib ya. Dengan adanya sekolah online atau kuliah online ini menjadi wajib ya. Kan juga kita tadi tidak tahu kapan corona ini berakhir kecuali Tuhan ya. Seperti itu.
Cuma nanti untuk pengganti tatap muka tadi pakai Zoom saja ya. Ini lebih mudahnya pakai Zoom atau yang lain lah. Biasanya Google Meet atau Zoom. Tapi mayoritas pakai Zoom ya. Pakai Zoom ini mayoritas. Tidak apa-apa. Lebih familiar ya. Seperti itu. Ini tidak apa-apa kok. Pakai yang gratis ini nyambung sendiri kok. Ya, jadi selama 40 menit. Kemarin Pak Nova mencoba. Start lagi, nanti kalau 40 menit terputus, start lagi. Bisa. Tidak masalah. Karena kita tidak tahu kalau kita tidak mencoba, kan seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain tentang mata kuliah pengantar pendidikan yang sudah saya bahas. Mungkin ada yang kurang jelas, tidak apa-apa. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Ada? Ada yang tanya ini, Nurdiana nih, mungkin ada yang tanya Nurdiana? Enggak, Pak. Tidak ada. Insya Allah coba minggu depan saya jelaskan tentang guru ya. Temanya guru ya. Seperti itu. Nanti coba kalau memang bisa nanti saya di grup insya Allah kalau bisa saya anukan pakai tadi kita mencoba berbagai e-learning ya. Tadi intinya kita tidak terbatas hanya e-learning yang jadi kita secara umum dulu ya. Semua berbagai e-learning kita harus tahu juga seperti apa, kan sudah dalam materi yang sudah saya sudah share ya. Jadi e-learning itu macam-macam, di materi itu sudah lengkap tadi. Ada yang beli, ada yang gratis ya. Jadi biar apa pengetahuan kita luas seperti itu. Dan nanti saya bisa mencoba berbagai e-learning saja ya. Mencoba berbagai e-learning tidak hanya satu saja seperti itu ya. Seperti itu. Dan insya Allah, alhamdulillah sudah saya lihat kemarin tugasnya kayaknya sudah baca semua ya, sudah mengenal ya tentang berbagai e-learning tadi yang materinya sudah saya share ya, seperti itu. Nanti insya Allah saya di grup kalau memang saya bisa mencoba tadi yang tentang Moodle nanti saya share ya dengan email. Yang belum nyerta tugasnya coba di tugasnya yang belum mengumpulkan tidak apa-apa sampai mengumpulkan sampai minggu ini dah, sampai Jumat ya, atau sampai Sabtu tidak apa-apa, sampai minggu ini tidak apa-apa ya. Sama email aktif yang belum coba minta tolong disampaikan kepada temannya yang lain. Sama email aktifnya ya, coba perhatikan ininya email aktifnya bagi yang sudah ngirim huruf besar atau ada spasi itu diperhatikan ya. Nanti kalau salah tidak bisa ikut nanti, tidak bisa tersambung dalam e-learning ya, Moodle ya. Karena itu bukan ketentuan saya ya. Ketentuan Moodle-nya tadi ya, yang buat Moodle siapa tadi? Martin Dogimas ya, bukan ketentuan Pak Nova, bukan. Ketentuan Moodle-nya itu ya. Tadi kenapa kok pakai email aktif tadi? Tadi memang ketentuan Moodle, bukan ketentuan Pak Nova sendiri, bukan. Dan itu minta tolong coba tadi yang lain yang belum menyampaikan yang belum kirimkan email aktifnya sama tugasnya tidak apa-apa sampai Sabtu ini ya, sampai Minggu ini tidak apa-apa, terakhir ya. Mungkin saya akhiri ya, ntar lagi ya, tinggal berapa menit nih ya, putar lagi deh 1 menit lagi. Kira-kira tugasnya sudah mengumpulkan semua belum ya? Halo? Coba tugasnya sudah mengumpulkan semua atau belum? Sudah semua ya? Coba Sudah, nanti. Pak. Oh iya. Sudah Bapak. Sama email aktifnya yang belum, coba email aktifnya yang belum. Kalau yang sudah ngirim tidak apa-apa, tidak usah. Email aktifnya ya, insya Allah secepatnya saya coba yang tentang Moodle ya. Baik, saya akhiri dulu ya sampai sekarang ya. Terima kasih perhatiannya semuanya ya atas bergabungnya. Dan semoga kita semua diberi kesehatan.
dan tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan ya. Sekian dulu dari saya, jika ada yang kurang berkenan Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri dulu ya. Selamat siang semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.